Di balik seragam putih yang rapi, ada hati yang kadang rapuh, ada panggilan yang mulai diragukan. Aduh sakit banget. Gimana sih ini perawatnya nggak sakit banget? Ya, saya coba sebentar lagi ya. Nggak mau. Saya mau perawat aja nggak mau. Ners, kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu ke sini? Nggak tahu dok. Kamu tuh nggak pernah teliti dalam pekerjaan kamu, Ners. Kamu tahu itu membahayakan nyawa pasien. Maaf dok, lain kali saya akan lebih teliti lagi. Kenapa aku selalu salah? Apa aku memang tidak cocok jadi seorang perawat? Keraguan mulai tumbuh ketika luka bukan hanya dirasakan oleh pasien, tapi juga oleh hati yang melayani. Kenapa senyummu terus merekah? Bukankah bebanmu begitu berat? Mama, Ya. coba lihat nih. Aku keterima di Universitas Pelita Harapan sebagai penerima beasiswa jurusan keperawatan. Nah, menurut Mama gimana? Nak, ini kesempatan dari Tuhan untukmu. Mungkin Mama sendiri tidak bisa membiayai kuliah kamu, tapi nyatanya Tuhan buka jalan untukmu lewat beasiswa ini. Artinya itu Tuhan tahu bahwa Afridi bisa. Mama juga percayakan hal itu. Ya, Mak. Kalau gitu, aku bakal berusaha lebih keras lagi ya, Mak. Ya. Ia sadar perjalanan yang ia lalui bukanlah kebetulan. Ada proses, ada perjuangan, ada doa yang menyertainya. Alfredi mengingat perjuangan pada saat ia belajar, kelelahan yang ia lalui, dan harapan orang tuanya yang begitu besar. Alfredi menjadi seorang perawat itu bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang hati yang mau terus belajar dan melayani. Tapi Sus, saya gagal hari ini. Semua perawat pernah mengalami kegagalan, tetapi panggilan tidak hanya berhenti di satu kegagalan. Kita harus menjadikan kegagalan itu jadi pelajaran. Ya, baik Sus, makasih ya. Perlahan, Alfredi mulai memahami bahwa menjadi perawat bukan hanya tentang keterampilan, tetapi tentang panggilan Tuhan untuk melayani. Mandat budaya antara pasien dan perawat bukan sekedar hubungan profesional, tetapi hubungan kemanusiaan, yaitu saling menghargai, memahami, dan merawat dengan hati. Ia menyadari bahwa setiap pasien datang dengan rasa sakit, ketakutan, dan emosi yang berbeda. Kemarahan yang ia terima mungkin bukan karena dirinya, tetapi karena kondisi yang mereka alami. Begitu juga dengan teguran dokter, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan tanggung jawab besar yang ia emban. Ia mulai melihat pekerjaannya sebagai bagian dari panggilan hidup, sebuah kesempatan untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan melalui tindakan kecil sehari-hari. Perlahan, ekspresi wajahnya berubah, dari yang penuh keraguan menjadi lebih tenang dan penuh tekad. Menjadi perawat bukan hanya tentang menyembuhkan luka fisik, tetapi juga tentang menghadirkan harapan di tengah penderitaan. Dalam setiap tantangan, ada panggilan yang menunggu untuk disadari. Dan dalam setiap pelayanan yang tulus, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan.